Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Emang kalau sholatnya nggak pernah bolong otomatis baik? Enggak. Emang nggak? Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Tapi kalau dia ngasih aja, segera bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Teruskan lawakanmu, teruskan komedimu, teruskan kritikmu. Saya dukung. Tapi jangan sekali-sekali kau melakukan penistaan agama. Jadi kita minta tobat, minta maaf. Kita ingatkan juga rekamannya yang ada di Netflix. Bagian menghina sholat tadi hapus. Hati-hati kepada siapapun, public figure kah, komedian kah, stand up komedi kah, Anda mau bercanda silahkan, Anda mau lelucon silahkan. Tapi ingat, jangan jadikan agama sebagai bahan candaan, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau agama dijadikan bahan candaan, ibu-ibu marah atau tidak? Marah atau tidak? Sebelum saya akhiri, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kemarin sedang terjadi satu kegaduhan di dunia media sosial, di internet. Yaitu ada seorang pelawak stand up comedy, dia melakukan tur 9 kota, terakhir ada di Jakarta. Kemudian mereka yang datang itu pakai tiket. Biasanya stand up comedy itu tidak pernah mengupload. Nah, stand up comedy ini setelah selesai tur 9 kotanya, dia kerjasama dengan salah satu platform film skala nasional bahkan internasional, diupload dan ternyata menjadi trending. Kenapa? Karena memang isi daripada stand up-nya ini berisi beragam kritikan-kritikan kepada penguasa, dan di momentum saat ini di kalangan artis, kita nggak bicara di kalangan tablik, di kalangan para dai, apalagi misalkan seperti imam besar atau para dai-dai FPI, soal kritik kepada penguasa itu sudah biasa. Tapi di dunia entertainment, kritikan itu menjadi sangat nadir dan jarang. Tahu-tahu ada stand up comedy melakukan kritikan kepada penguasa dengan kritikan dengan by data. Akhirnya ragam dukungan masif diberikan kepada sang stand up comedy ini. Soal kritikannya bagus. Kritikannya terhadap penguasa bagus. Karena dia bisa menjadi perwakilan bagi masyarakat dengan ragam kerusakan-kerusakan akibat efek kebijakan-kebijakannya. Namun disayangkan, di dalam kritikan tersebut, di dalam stand up komedinya yang lebih dari 1 jam, yang saat ini jadi trending pertama di platform Netflix, dibarengi dengan olok-olok penistaan terhadap sholat. Padahal sholat ini adalah imaduddin, tiang agama. Sholat ini merupakan perkara yang asasi dalam syariat. Dia jadikan bahan bercandaan. Kata-kata yang dia gunakan, saudara, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam sudah ada pernyataan sikap sampai 3 lembar sudah. Karena kita preteli 15 poin titik di mana hal yang kemudian perlu disikapi, saudara. Di mana dalam pernyataan tersebut dia coba mengolok-olok umat Islam yang mendasarkan pemilihan pemimpin dengan dasar rajin sholat. Dia gunakan narasi memang harus diakui, alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik, soalnya alasan lu aneh-aneh. Jadi dia menganggap alasan yang akan disebut ini, yaitu memilih pemimpin karena dasar sholatnya rajin, dianggap alasan yang aneh. 2, ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong. Gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Pernyataan ketiga, jadi dia mulai ngolok-ngolok tuh. Memilih pemimpin karena sholat gak bolong, karena rajin sholat, mulai dianggap pilihan yang aneh. Yang ketiga, seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya, itu orang rajin.
Yang keempat, jadi dia anggap orang sholatnya nggak pernah bolong, dia nggak setuju kalau disebut itu orang baik. Dia hanya mau meyakini orang yang rajin sholat, dia cuman rajin, nggak tentu baik. Saya mau tanya, itu ucapan ngawur tidak? Bahaya atau tidak? Yang keempat, emang sholatnya nggak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. 2 kali itu dia ulang narasi itu, saudara. Yang kelima, ini dengan gestur tubuh dia peragakan, dia sedang membuat perbandingan bahwa milih pemimpin, misalkan milih pilot, kalau dasarnya cuma gara-gara rajin sholat, emang itu nggak ada kekhawatiran. Kemudian dia buat sebuah peragaan dengan kata-kata seperti ini. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan soft. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Jadi diolok-olok sholat safar, saudara. Makanya pernyataan sikap pertama kita puji, Anda kritik lanjutkan. Pemerintah perhatikan kritik tersebut. Bahwa kritik yang baik dilancarkan Panji tercemari dengan ungkapan yang tidak lucu. Kritiknya udah bagus nih, kita dukung. Tapi dia lukai itu, dia kotori itu dengan penistaan terhadap sholat. Terkait dengan permasalahan sholat yang merupakan pondasi penting dalam ajaran agama Islam. 3, bahwa sholat adalah rukun Islam dan pondasi penting bagi agama Islam, serta merupakan syiar Islam yang tidak boleh diolok-olok, apalagi jadi bahan lelucon. Sholat justru menjadi faktor penting dalam menilai baiknya seseorang, karena seorang muslim yang baik pasti senantiasa melaksanakan sholat. Nah, ini bisa ibu-ibu mungkin mau dengar, bisa dengar di IBTV, ini sudah dibacakan. Begitu juga ceramah imam besar dengan jelas, sehingga yang ingin kita tekankan adalah hati-hati kepada siapapun, public figure kah, komedian kah, stand up komedi kah. Anda mau bercanda silahkan, Anda mau lelucon silahkan, tapi ingat jangan jadikan agama sebagai bahan candaan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau agama dijadikan bahan candaan, ibu-ibu marah atau tidak? Marah atau tidak? Maka saat ini kita minta agar sang stand up komedi ini buru-buru tobat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat kalau seandainya sampai tidak ada permohonan maaf, maka kita akan menaikkan status ini menjadi pelaporan, karena penistaan agama siapapun dia nggak boleh terjadi di Indonesia. Karena yang jadi bahaya adalah gara-gara kritikan orang dukung, akhirnya orang normalisasi nih penistaan agama. Ini yang jadi problem. Sehingga mudah-mudahan sang stand up komedi ini bisa menerima dan mohon ampun kepada Allah, bertobat, insya Allah Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan umat Islam tetap kompak untuk terus-menerus menjaga, membela agama Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.